seperti ini kawan, menaikkan, pompa lagi nih. Nah, untuk pada bagian priming pump ini kawannya, dia di sini terdapat valve. Nah, fungsi dari valve ini, oke, pertama-tama saya akan lihatkan ini. Untuk valve-nya ini hanya ilmu sepele kawannya, kalau kita tidak tahu sepele, tapi kalau kita udah lihat video ini ya, oh gitu. Oke kawan, ini adalah tipe priming pump single valve. Ini priming pump ini punya mesin 100 kW ya. Nah, yang kedua, kalau hasilnya tetap sama, coba kita cek bagian valve ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam jari teknik. Ketemu lagi dengan channel saya Engine Genset 86. Untuk video saya kali ini saya akan mencoba review kawan ya, tentang prinsip dan cara kerja sebuah priming pump. Dan nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit ya yang sering dialami genset yang sudah berumur ya, udah lansia ya. Nah, kebetulan ini saya ada priming pump bekas ya, saya pinjam dari tempat saya bekerja. Untuk bagian dalam sini dia kondisinya rusak, terus rumah valve-nya juga rusak, bautnya ini sama springnya sudah tidak ada karena sudah di kanibal, tapi nanti tetap saya akan kembalikan ya, walaupun sudah rusak, supaya tidak ada dusta ya di antara kita. Saya hanya pinjam saja untuk review. Pertama-tama sebelumnya terima kasih banyak ya buat teman-teman semua atas waktunya sudah berkunjung ke channel saya Engine Genset 86. Nah, untuk fungsi dari sebuah priming pump ini adalah priming pump untuk mesin 300 kW ke atas kawannya. Biasa dia menggunakan dua priming pump. Dia posisinya dia menempel pada bagian injection pump. Nah, fungsinya dia memompa bahan bakar ya dari tangki masuk ke filter, dari filter dia akan masuk ke bos pump atau yang biasa disebut dengan injection pump. Nah, untuk priming pump yang untuk mesin genset ya, genset yang ukuran 150 kW ke bawah, itu dia cuma menggunakan satu priming pump ini aja kawan. Nah, untuk hand pumpnya, pompa manualnya, dia biasa menempel pada bagian sini seperti punya truk, genset-genset kecil ya, ukuran 100 kW, pompa tangannya dia menempel pada bagian priming pump. Nah, kalau untuk yang 300 kW ke atas, setahu saya ya, dia itu eksternal, dia terpisah. Jadi untuk hand pumpnya dia tidak menempel pada bagian sini. Nah, untuk 300 kW ke atas rata-rata dia menggunakan dua pompa. Nah, teman-teman tonton terus ya video saya nanti sampai selesai, karena untuk yang kedua nanti saya juga akan menjelaskan tentang yang priming pumpnya mesin 150 kW ya, dia menggunakan single priming pump. Jadi teman-teman tonton terus video saya sampai dengan selesai. Nanti juga saya akan menjelaskan tentang penyakit yang sering dialami oleh genset yang sudah berumur ya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja sebuah priming pump. Nah, priming pump ini tidak akan bekerja atau tidak berfungsi jika genset tidak berputar. Karena apa? Ini rollernya ini dia menempel pada bagian camshaft di injection pump atau yang biasa disebut dengan bos pump. Nah, untuk genset yang sudah kondisinya solarnya kosong ya, yang di dalam injection pumpnya itu solarnya kosong, harus dibantu menggunakan hand pump, pompa tangan untuk menaikkan bahan bakar dari tangki ke filter, dari filter ke injection pump. Sebelum mesin hidup ya, kita bantu pompa dulu supaya ruang solar ini yang ada di bagian injection pump atau bos pump itu bisa penuh.
Nah, kalau mesin sudah kita start, kita hidupkan, baru priming pump ini akan berfungsi seperti ini kawan. Menaikkan, pompa lagi nih. Nah, fungsinya dia akan menghisap bahan bakar dari tangki dan mendorongnya naik ke filter, dari filter ke injection pump. Nah, untuk penyakit yang sering dialami oleh genset ya kawan ya, yang sudah berumur, udah tua ya, mungkin teman-teman sering mengalami ya, jika genset itu kalau di start itu harus dibantu pompa dulu. Proses hidupnya itu pun lama, start sekali tidak mau hidup, pompa lagi, start lagi, jadi istilahnya itu sering masuk angin. Nah, untuk pada bagian priming pump ini kawannya, dia di sini terdapat valve. Nah, fungsi dari valve ini pada saat priming pump ini menghisap bahan bakar dari tangki ya, naik. Nah, di sini dia akan menaikkan bahan bakar menuju ke filter ke injection pump. Nah, pada saat engine berhenti ya, otomatis pompa ini juga akan berhenti. Nah, fungsi dan tugas valve di sini ini ada 4 valve kawannya. Dia menahan supaya bahan bakar yang ada di atas dia tidak turun lagi kembali ke sini, ke tangki. Oke, pertama-tama saya akan perlihatkan ini untuk valve-nya. Nah, ini kawannya, valve-nya ini biasa kotor ya, kalau ini dibersihkan saja, terus di bagian rumahnya sana, nah itu dibersihkan saja. Ini saran dari saya ya, coba saya buka semua untuk valve-nya. Ini hanya ilmu sepele kawannya, kalau kita tidak tahu sepele, tapi kalau kita udah lihat video ini ya, oh gitu ya, ini ilmu sepele. Nah, sini ada 4 valve. Nah, di sini saran saya dibersihkan semua. Nah, ini kotor ini. Kalau sudah kita bersihkan, biasa kawan ya, ada salah satu valve ini dia ada yang cacat. Nah, ini kalau teman-teman tahu tempat untuk membelinya ya diganti saja, tapi biasanya untuk kitnya ini susah carinya. Kitnya ini kalau dikanibalkan juga bisa dari mesin yang lain. Ini valve-nya ini dia sudah tidak rata ini. Nah, kelihatan toh, ini dia tidak bisa menahan solar yang dari atas, akhirnya solar itu turun lagi melalui celah ini. Nah, saran saya yang kedua ini kawannya, ini dia yang menekan valve, saran saya ditarik saja. Nah, oh begitu nih, supaya tekanannya lebih keras. Karena faktor usia, spring ini bisa lunak, jadi kita bantu tarik lagi, jangan terlalu panjang, secukupnya saja. Nah, beda kan sama yang ini lebih panjang karena sudah saya tarik. Nah, kalau sudah kita bersihkan, baru kita pasang kembali. Ini
Nah, kelihatan kondisinya sudah rusak valve-nya. Jadi ini pasti nanti bahan bakar yang sudah naik ke atas pasti turun lagi ke tangki, kecuali tangkinya dia ditaruh di atas truk ya, dia taruh di atas kepalanya truk, baru enggak pakai valve enggak apa-apa. Yang kedua, kalau ini sudah rusak ya, sama rumahnya sana ini udah aus, ini hampir mendekati presisi kawan ya, sama sekali tidak ada aksialnya. Nah, kalau udah longgar berarti dia banyak yang lolos, jadi pressernya itu, tekanannya udah mulai berkurang. Oke, coba saya pasang kembali ya. Di sini sebenarnya ada springnya kawan, tapi springnya sudah dikanibal. Nganibalnya tidak tanggung-tanggung, sama tutupnya diambil. Ini yang pertama ya. Yang kedua, cek dulu bagian nepel-nepel ya. Nepel-nepel itu dia ada ring tembaganya, dicek apakah ada kotoran yang mengganjal di situ ya, atau ringnya rusak. Kalau rusak diganti saja, karena di bagian nepel-nepel ini juga berperan penting ini, ring ini. Kalau memang ada kebocoran, nanti udara akan masuk ke dalam pipa, jadi akan turun lagi. Jadi yang pertama tadi valve, yang kedua ini ring tembaga. Ini kalau bisa, kalau udah kondisinya rusak diganti saja. Bukan yang ini ya, ini cuma contoh saja yang menempel pada nepel yang pada bagian injection pump itu loh kawan. Di sini kan juga ada nepelnya nanti. Di sini juga ada nepel. Nah, ringnya ini kalau bisa diperbarui semua. Yang masih bagus kita pakai, yang udah jelek kita ganti. Oke kawan, tonton terus video saya sampai selesai ya. Nanti saya akan juga menjelaskan tentang premium pump punya genset yang 150 kW ya, 150 kW ke bawah. Dia ukurannya hampir sama, cuma ada perbedaan. Kalau yang 150 kW ke bawah itu dia cuma menggunakan satu valve saja di bagian premium pumpnya. Nah, kalau ini dia menggunakan 4 valve. Jadi kita perbaiki sini, kita carikan kitnya ini. Ini tips dari saya kawan ya. Ini sebenarnya ini rahasia ini ya, saya kasih tip ini. Ini kan bahannya ini seperti mika, sorry ya, seperti apa ya, teflon gitu dia, plastik tapi bukan plastik. Nah, ini saya sedikit share saja. Carikan amplas ukuran 240, ini digosok. Nah, kalau sudah hampir mendekati rata, carikan lagi yang agak halus supaya sini mulus ya valve-nya. Kalau beli kitnya ndak ada, baru kita emergency. Gini, gosok-gosok berhadiah kawan. Oke kawan, tonton terus video saya. Nanti saya tetap lanjut ya video yang ini. Nanti saya akan membahas tentang premium pump dan penyakit premium pump untuk genset 150 kW ke bawah ya. Dia cuma menggunakan satu valve saja.
Oke kawan, ini adalah tipe priming pump single valve. Ini priming pump ini punya mesin 100 kW ya, 6 silinder. Nah, valve-nya ini menggunakan satu, berbeda dengan mesin 500 300 kW ke atas ya, valve-nya 4. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami ya, untuk mesin itu di start susah hidup, harus kita bantu untuk pompa manual menggunakan hand pump. Nah, untuk prinsip dan cara kerja sebuah priming pump adalah dia akan menghisap bahan bakar ya, solar dari tangki naik ke priming pump. Nah, dari priming pump ini solar akan dipompa untuk naik ke filter. Dari filter akan naik lagi ke ruang injection pump. Jadi saran dari saya ya, coba dicek dulu bagian ring-ring pada nepel ini. Kalau ada yang rusak ya diganti, supaya solar yang udah di atas ini tidak turun lagi ke dalam tangki. Nah, yang kedua, kalau hasilnya tetap sama, coba kita cek bagian valve ya. Di sini ada valve, dia menggunakan satu valve. Ini springnya. Ini valve-nya. Nah, coba kalau di sini ada cacat, coba diamplas. Habis itu di bagian dalam sini kita bersihkan. Tujuannya ini supaya membantu ya, supaya solar ini tidak turun lagi ke dalam tangki. Nah, untuk springnya coba kita bantu tarik supaya tekanannya ini untuk valve-nya lebih berat. Oke kawan, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Salam mekanik, salam jari teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.